Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas saham-saham yang ada di sektor batubara. Seperti kita ketahui, sektor batubara beberapa minggu terakhir terlihat mengalami penurunan yang cukup dalam. Namun pada hari ini terlihat saham-saham sektor batubara mulai rebound. Nah, kita akan coba melihat bagaimana keadaan dari chart saham-saham 5 saham yang hari ini kita bahas, yaitu Adaro, PTBA, ITMG, Indi, dan Doit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana di dalamnya keuntungan yang akan dapat yaitu salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas, dilengkapi dengan chart analisa teknikalnya. Berikut adalah contoh rekomendasi yang diberikan. Ini dapat kita lihat chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya masuk di area berapa dan cut loss di area berapa. Nah, selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham. Misalkan, menanyakan analisa suatu saham yang tidak dibahas atau direkomendasikan, boleh ditanyakan. Juga boleh menanyakan update support resisten dari suatu saham. Dan juga bila ragu-ragu ingin entry suatu saham, bisa menanyakan di grup tersebut bagaimana sebaiknya. Nah, bila ingin bergabung, berikut biaya yang dibutuhkan. Untuk per bulan 199.000. Nah, tersedia dalam juga paket 3 bulan yang nanti jatuhnya akan lebih murah, 150.000, atau langsung ambil paket 6 bulan yang nanti jatuhnya per bulan 125.000, atau langsung mengambil paket 1 tahun di mana nanti per bulan jatuhnya 100.000 ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang saham pertama dari sektor batubara, yaitu kita akan melihat Bukit Asam Tbk atau PTBA. Ya, PTBA pada hari ini ditutup naik 5% di 2.825. Nah, seperti kita lihat, PTBA menguji supportnya yang ada di 2.740, dan tidak sudah 3 kali PTBA ini berhasil rebound. Dan dapat kita lihat di sini dalam 2 minggu terakhir PTBA membentuk sideways dengan resisten di 2870. Jadi
range pergerakan PTBA dalam 2 minggu terakhir ada di kisaran 2740 sampai 2870. Ini sempat ada overshoot. Nah, seperti tadi pagi, low sempat menyentuh 2620, namun close dapat kembali ditutup di atas 270. Jadi saat tren terlihat sudah bottoming tampaknya ya. Dan dapat kita lihat juga hari ini reboundnya cukup bagus, yaitu volume meningkat cukup oke. Melihat pergerakannya dapat kita lihat di sini terjadi akumulasi beli yang sangat bagus didukung dengan volume. Dan di sini dapat kita lihat MACD-nya pun sudah mulai ada pergerakan positif setelah terjadi tekanan jual yang begitu berat. Turun dari resistennya yang ada dari 3150. Ini turun terus dan akhirnya terlihat mencapai bottoming dengan menguji support di 2740. Jadi ke depan PTBA akan bisa bergerak positif kembali dengan syarat PTBA bisa naik dan close di atas 2870. Nah, bila berhasil, ini ada chance PTBA akan bergerak naik kembali menuju ke resisten di 3150. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah entry bisa perhatikan titik resisten di 2870 ini. Nah, untuk yang belum entry di PTBA bisa buy on weakness atau kita akan menunggu penembusan 2870. Oke, berikutnya kita akan lihat garis moving average-nya. Dari moving average dapat kita lihat PTBA pergerakannya sudah tekanan jualan cukup besar sehingga mendorong PTBA berada di bawah moving average 20. Jadi untuk bisa dia bullish kembali, PTBA harus bisa menembus kembali ke atas moving average 20 dan stabil di atasnya. Nah, dari sisi pergerakan asing, ini di sini dapat kita lihat akumulasi beli asing makin gila-gilaan ya selama ini dapat kita lihat 2 minggu terakhir. Jadi kisaran ketika PTBA-nya sudah bottoming, terlihat asing memborong masuk dengan net buy cukup besar bila dibandingkan di Desember. Jadi 3 bulan terakhir terlihat Januari ini 2 minggu terakhir termasuk akhir Desember terlihat asing masuk besar-besaran di PTBA. Dan juga karena PTBA juga BUMN seperti kita ketahui banyak sekali perusahaan BUMN naik gila-gilaan. Nah, kita akan tunggu akankah PTBA juga akan dinaikkan didukung dengan aksi asing yang ikut masuk ya. Oke, berikutnya saham kedua yaitu Indo Tambang Megaraya atau ITMG. Nah, sama seperti PTBA. Ini dapat kita lihatnya dari awal Desember sampai sekarang PTBA juga dalam downtrend. Beda dengan PTBA, ITMG belum terlihat ada bottoming karena terlihat masih membentuk lower low terus. Walaupun dapat kita lihat sudah mulai ada yang entry di ITMG, namun terlihat harga masih meluncur turun. Jadi akumulasinya terlihat
masih belum serius. Jadi harga masih terus turun dan hari ini low 12.400 ya. Terlihat ITMG lanjut menguji support di 12.275. Nah, untuk bisa berbalik arah, ITMG membutuhkan kenaikan untuk keluar dari downtrend dan juga menembus resisten yang ada di atasnya, yaitu di kisaran 13.625 sampai 14.100. Paling bagus ITMG bisa naik dan stabil di atas 14.100. Hal ini akan mendorong ITMG akan menguat kembali untuk menguji resisten di atasnya, yaitu di kisaran 15.200 dan 15.700. Nah, di kisaran sini. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum entry bisa coba untuk buy and weakness sambil bila ITMG-nya berhasil menembus area 13.625 dan 14.100 bisa melakukan averaging up. Nah, hari ini rebound cukup bagus juga seperti PTBA. Volume hari ini di ITMG pun mengalami peningkatan cukup oke. Nah, dari indikator yang masih tinggi pun juga sudah mulai positif, walaupun baru sekali, belum tentu dia akan langsung terbang naik. Ada juga potensi karena di atasnya ini langsung ada berhadapan dengan resisten area resisten di 13.625 sampai 14.100. Sembari menguji, kita ada yang belum entry ya, rekan-rekan ya. Bisa coba buy and weakness dan lakukan averaging up bila berhasil start keluar break 14.100. Ini dari moving average dapat kita lihat di sini. ITMG juga tertekan jual terus dan jebol supportnya dan lanjut turun ya di bawah moving average 20-nya, sehingga tekanan jual semakin besar. Nah, namun hari ini reboundnya cukup oke, dilihat dari volume dan akumulasi mulai ada yang mengakumulasi cukup serius. Nah, kita akan tunggu kelanjutan dan menunggu konfirmasinya, yaitu naik dan close di atas resist 14.100. Nah, dari sisi pergerakan asingnya, ITMG di sini dapat kita lihat ini lebih juga bagus. Dari sisi asing juga pergerakannya bagus karena dapat kita lihat di sini asing melanjutkan akumulasi belinya yang terjadi di periode Desember. Tampak Januari pun asing tetap melanjutkan akumulasi belinya. Nah, tinggal secara price action kita akan menunggu konfirmasi pembalikan arah yang pasti dan ITMG keluar dari downtrend channelnya. Nah, berikutnya kita akan melihat Indika Energi atau INDI. Nah, INDI hari ini naik rebound cukup oke juga. Naik 8%, tutup di 17.50. Sama seperti yang PTBA ITMG, tapi kita lihat downtrend ya, Desember. Agak lebih lambat daripada ITMG dan PTBA. Kalau dari awal Desember sudah turun, nah ini mundur agak dari pertengahan dia turun. Di sini coba kita lihat sudah mulai ada perlawanan, dan pada hari ini 2 hari terakhir terlihat INDI menguji support di 15.60, dan hari ini akhirnya berhasil rebound dengan candle
yang meyakinkan dan juga volume yang cukup bagus, volumenya cukup besar ya. Namun Indi juga masih di dalam downtrend, belum berhasil keluar ya. Di sini dapat kita lihat. Jadi ke depan, selama ITM Indi ini tidak tertekan kembali di bawah 1685, maka ini ada potensi Indi akan lanjut naik untuk menguji resist di atasnya di 1840 dan kembali ke atas moving average 20 sehingga Indi bisa bergerak naik kembali menguji resist di atasnya, yaitu di 2010. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum entry bisa menunggu untuk buy on weakness. Bila masih belum punya Indi, acuannya Indi minimal harus bertahan di atas 1685. Nah, berikutnya dari sisi moving average, Indi juga sudah breakdown jebol MA20 sehingga lebih cenderung tertekan. Hari ini mampu rebound tadi ya. Rebound dari support 1560 dan kembali ke atas 1645. Ini berpotensi dia akan lanjut. Nah, kita akan tunggu nanti malam ini. Akankah penurunan dari koal harga batubara sudah mereda atau belum? Nah, bila nanti malam confirm penurunan kecil, ada potensi Indi bisa lanjut naik menuju ke resisten 1840. Dari sisi pergerakan asing, hari ini asing masuk kembali cukup lumayan besar, 5,4 M setelah 4 hari terakhir dia keluar, asingnya jualan. Nah, ini dapat kita lihat asing mulai kembali masuk. Nah, kita akan tunggu kelanjutan kenaikan Indi. Nah, kita harapkan Indinya bisa terus bertahan di atas supportnya di 1685 sehingga ke depan bisa naik kembali menguji resist di 1840. Nah, saham berikutnya kita akan melihat Adaro Energi. Adaro juga sama, masih downtrend, namun sama seperti Indi tadi, 2 hari Adaro menguji support di 1360 dan hari ini mampu rebound dengan volume yang cukup oke, tutup di 1405 dan dapat kita lihat sini ada tarikan channel uptrend jangka menengah. Nah, ini pas ya. Hari Rabu tembus ke bawah support uptrend channel bagian bawah. Nah, hari ini Adaro mencoba kembali naik ke uptrend channel bagian bawah ini. Nah, bila bisa bertahan ini akan cukup bagus. Dia akan menguji downtrend channel yang downtrend channel jangka pendeknya dan lanjut menguji kembali ke resist 1490. Ini dapat kita lihat sama di MACD-nya pun juga sudah mulai bergerak positif. Nah, dari moving average juga sama, di Adaro ini juga sudah jebol moving average 20 dan terus tertekan menguji ke moving average 50. Dia apabila bisa bertahan di atas moving average 50 akan bagus untuk Adaro untuk bisa rebound
menguji resisten di 1490. Nah, kita akan berikutnya lihat dari sisi pergerakan asingnya. Hari ini asingnya kembali masuk setelah 2 hari dia jualan. Namun secara overall pergerakan ketika ada ROE-nya turun, dapat kita lihat di sini selama Desember ya, ketika ada ROE-nya turun, asing terus mengakumulasi saham Adaro, dan di Januari ini dapat kita lihat hari ini hari pertama asing mulai masuk kembali. Nah, kita akan tunggu untuk ke depan, akankah asing terus melanjutkan akumulasinya atau tidak. Oke, berikutnya kita akan melihat delta dunia makmur atau DOIT. DOIT juga sama, masih di dalam downtrendnya. Kita lihat di sini dia menguji ya supportnya di 360 sampai 334. Ini sempat menyentuh 334 dan langsung rebound, dan ini sempat tertekan kembali ke bawah support 360, dan hari ini tutup pas ya di support 360. Nah, kita akan besok. Nah, bila DOIT-nya bisa bertahan di 30 atau syukur-syukur bisa naik dan stabil di atas 360, ini akan bagus untuk pergerakan DOIT ke depan, sehingga DOIT ini ada chance untuk menguji downtrend channelnya dan juga resist di 406. Nah, untuk volume hari ini biasa aja, jadi agak beda dengan yang lain. Namun kita akan lihat price action-nya, yaitu kita akan tunggu. Nah, untuk rekan-rekan yang belum masuk, boleh menunggu DOIT-nya stabil di atas 360 dulu baru masuk, atau bisa melakukan buy on weakness, dan ketika DOIT-nya stabil lagi di atas 360 bisa melakukan averaging up. Nah, dari indikator MACD dapat kita lihat sudah mulai ada perlawanan di sini, dapat kita lihat 2 hari. Nah, kita akan tunggu kelanjutan dari pergerakan DOIT. Apakah benar di range area support 334 sampai 360 ini DOIT sudah mencapai bottomnya atau belum, bottom dari koreksinya atau belum. Berikut dari kita akan lihat dari moving average-nya, ini sudah menembus di bawah moving average 20 juga dan langsung meluncur turun. Ya, biasanya memang seperti itu, ketika menembus moving average 20 biasanya tekanan jual akan lebih terasa berat. Dan dapat kita lihat di sini DOIT mulai tertahan di support 360 dengan low-nya sempat menguji ke support berikutnya 334, namun terlihat berhasil ada perlawanan ya, sehingga berhasil tutup di atas di 360 pas ya hari ini. Nah, berikutnya dari sisi pergerakan asing, ini DOIT terlihat paling jelek daripada 4 saham sebelumnya. Asingnya jualan terus. Ketika DOIT mulai start rally naik ya, ini dapat kita lihat asing jualan terus. Oke. Berikutnya kita akan melihat sekilas pergerakan IHSG kita ya. Nah, IHSG hari ini tutup cukup bagus ya, naik close di 6.153. Itu naik ya 1,45%, 6153. Jadi pas, karena dari analisa dari yang pertama, gambar dari untuk penutupan akhir tahun, dapat kita lihat IHSG-nya menguji
support ya 5960 sampai 6013. Dan ini hanya akan bisa confirm untuk IHSG uptrend kembali bila bisa menembus ke atas 6152. Dan hari ini syarat itu terkabul dengan dia bertahan di atas support 5960 sampai 6013. Dan hari ini IHSG kembali naik dan berhasil menembus resisten 6152 kembali untuk kali kedua. Setelah ini kali pertama gagal, ini kan kali kedua berhasil. Dan chance-nya besok bila situasi global sudah kondusif dan kondisi internal dalam negeri Indonesia cepat aman dan ada potensi, IHSG-nya akan lanjut naik menuju resisten berikutnya ya di 6265. Dan ini chart terbaru dari IHSG. Nah, di sini dapat kita lihat trennya 4 hari terakhir ini cukup bagus, di mana 3 candle IHSG ditutup dengan candle naik. Beda dengan di sini. Nah, di sini coba kita lihat lebih dominan candle turun. Nah, menandakan tekanan jual yang besar di IHSG. Nah, 4 hari terakhir tampak sudah mulai perbedaan di mana candlenya sudah dominasi candle naik ya, di mana posisinya cukup bagus. Nah, kita akan tunggu untuk trigger pertama konfirmasi sudah oke hari ini, sudah berhasil tembus di atas resisten 6152. Nah, kedua kita akan menunggu bisakah IHSG bergerak stabil di atas 6152. Nah, bila bisa stabil di atas 6152 ke depan, IHSG potensi akan lanjut naik, melanjutkan Januari efek, di mana IHSG di bulan Januari selalu naik. Nah, berikutnya adalah acuannya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.